Pemirsa, sebanyak 40 jenazah korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Kozini, Jawa Timur telah teridentifikasi. 40 jenazah yang sudah teridentifikasi seluruhnya merupakan santri. Memasuki hari ke-10 proses identifikasi korban robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur, tim DVI RS Bayangkara Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 40 jenazah yang diduga seluruhnya adalah santri. Dalam proses identifikasi, tim DVI mencocokkan data korban dengan data postmortem dan antemortem yang sudah dikumpulkan dari keluarga korban. Sementara salah satu yang mempermudah adalah foto wajah keluarga korban yang terlihat bentuk giginya. 6 kantong jenazah teridentifikasi pada hari Rabu. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 40 korban dari 67 kantong jenazah yang kami terima di pos DVI. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Hingga saat ini proses identifikasi korban masih terus berlangsung. Sementara Polda Jatim masih menyelidiki kasus ambruknya pesantren Al-Kozini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Henry Aprila, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait proses identifikasi korban rubuhnya Ponpes Al-Kozini, kita sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Selamat sore, Henry. Apa hasil proses identifikasi yang terbaru dari sana? Berkaitan dengan hasil identifikasi terbaru yang kami terima di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sampai dengan hari ke-11. Proses identifikasi korban yang mana totalnya mencapai 171 korban yang berhasil dievakuasi. Yang kemudian ini dalam insiden rubuhnya satu musola di Pondok Pesantren Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau memang informasi yang kami terima dari 171 secara total korban yang berhasil dievakuasi, di antaranya sebanyak 104 dengan kondisi selamat dan 67 meninggal dunia. Dan sampai sejauh ini di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menerima 62 korban meninggal dunia ataupun 62 kantong jenazah yang kemudian berhasil diidentifikasi sampai dengan hari ke-11 sebanyak 40 korban ataupun 40 kantong jenazah. Dan kemudian sisanya ini sebanyak 25 korban yang masih dalam proses identifikasi. Dan juga Kevin dan juga pemirsa, kalau kami lihat sejauh kami memandang bahwa di lokasi kami saat ini, sekiranya tadi baru kami lihat ada beberapa kantong jenazah yang juga sudah berhasil dikeluarkan. Kalau memang sebelumnya ada di ruang pendingin, kemudian sekarang sudah dipindahkan, tandanya beberapa jenazah ini sudah berhasil teridentifikasi menggunakan data postmortem dan juga antemortem yang nantinya ya akan dilakukan pemandian terlebih dahulu, kemudian akan dimasukkan ke dalam peti dan disampaikan secara resmi oleh pihak Polda Jawa Timur. Dan tentunya juga sampai sejauh ini kami melihat bahwa pihak dari keluarga pun masih berada di posko BPBD Jawa Timur untuk menantikan sejumlah informasi ataupun sejumlah kabar berkaitan dengan proses identifikasi. Kami masih menunggu, Kevin, sejauh kami memantau. Ini belum ada informasi terbaru, nantinya biasanya di pukul 18.00 akan disampaikan informasi resmi berkaitan dengan perkembangan informasi berapa kantong jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi pada hari ini. Sementara Kevin, kami laporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Baik, Henry, apakah masih ada keluarga korban mungkin yang datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat bagaimana kondisi keluarga mereka? Kalau berkaitan dengan keluarga korban, Kevin, tentunya dari pihak keluarga pun ini silih bergantian yang berada di posko BPBD yang didirikan oleh BPBD Jawa Timur untuk menantikan sejumlah informasi ataupun sejumlah data yang masih harus perlu dikumpulkan. Karena untuk informasi yang kami terima pun, cocokkan data inilah akan jauh lebih cepat dengan memberikan foto terakhir yang kondisinya terlihat giginya. Dan tentunya juga sampai sejauh ini kami lihat memang sudah ada beberapa korban ataupun kantong jenazah yang berhasil teridentifikasi secara cepat, dan tentu harapannya ini
pada hari ini juga akan terus bertambah jumlah kantong jenazah yang berhasil teridentifikasi. Kalau berkaitan dengan keluarga korban sendiri memang masih berada, namun tidak sebanyak dengan hari-hari kemarin, karena mengingat sampai dengan hari ke-11 ini jumlah dari kantong jenazah terus bertambah yang sudah berhasil teridentifikasi, Kevin. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, puluhan santri yang selamat dari tragedi ambruknya Ponpes Al-Kozini kondisinya terus membaik. Salah satunya adalah Haikal, korban selamat yang kakinya harus diamputasi usai tertimpa reruntuhan. Meski sempat kritis, Syahlendra Haikal alias Haikal 13 tahun warga Probolinggo, salah satu korban selamat ambruknya musola Ponpes Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, kini kondisinya mulai membaik. Haikal merupakan korban selamat setelah 3 hari tertimbun reruntuhan dan kakinya harus diamputasi. Meski masih harus mendapat perhatian khusus karena kondisi mentalnya, namun kondisi kesehatan Haikal mulai membaik dibanding sebelumnya. Sementara itu, Bupati Probolinggo Muhammad Haris yang sempat mengunjungi Haikal di RSUD Notopuro, Sidoarjo mengatakan jika Pemkab Probolinggo akan menjamin pendidikan korban. Ya, kita memastikan kondisi psikologi anaknya bagus, memastikan kondisi kedepannya nanti seperti apa, karena memang diamputasi ya, artinya ada yang dipotong, dan tentunya situasi tidak akan sama pada saat dia dalam keadaan utuh. Tidak hanya Haikal, kondisi Muhammad Maulana Safa yang selamat dari runtuhan kondisinya juga terus membaik. Ia masih menjalani pemulihan di rumahnya di kawasan Damarsi, Buduran, Sidoarjo setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Delta Surya, Sidoarjo. Meski kondisi membaik, namun korban belum bisa diajak berkomunikasi maksimal karena masih merasakan sakit di kepalanya. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing yang datang menjenguk korban menyerahkan bantuan santunan kepada orang tua dan akan membantu proses kontrol kesehatan korban ke rumah sakit. Sementara itu, keluarga korban Maulana Safa mengatakan tidak akan menuntut pihak pengelola pondok dan memilih mengikhlaskan musibah yang menimpa anaknya itu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga santri menyebut proses hukum harus ditegakkan terkait ambruknya gedung musola Pondok Pesantren Al-Kozini. Keluarga mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur. Menanggapi hal ini, Polda Jawa Timur memastikan proses hukum berjalan setelah semua proses identifikasi jenazah selesai. Keluarga santri mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur terkait tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Kozini yang menewaskan 67 santri. Wali santri menilai proses hukum harus ditegakkan meski keluarga tidak langsung mengambil jalur hukum dan menyerahkan kepada Polda Jawa Timur. Saya tekankan kalau ini ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, ya harus diproses siapapun itu. Tidak memandang itu status sosial siapa, gitu. Hukum harus ditegakkan. Gitu. Sementara Polda Jawa Timur memastikan akan memproses secara hukum namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Polda Jawa Timur ya, sejauh ini kita ketahui telah memberikan pernyataan ya dari Bapak Kapolda sendiri bahwa proses hukum akan kami lakukan. Nah, tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses ya, baik upaya-upaya pendidikan, kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan. Sejauh ini ya, perlu saya sampaikan juga bahwa proses identifikasi dari tim DVI masih dilakukan ya. Untuk keluarga korban juga masih tentunya trauma ya, mengalami duka ya. Marilah kita bersama-sama berempati ya. Biarkan seluruh proses ini berakhir ya, identifikasi keluarga juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Percaya bahwa kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan secepatnya
kami akan melakukan proses penegakan hukum. Ya. Sebelumnya, kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Timur telah mengamankan beberapa barang bukti seperti sampel besi-besi yang digunakan untuk mengecor bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.